Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah al-'aizza rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Dan tema kita hari ini adalah bagian dari pembahasan tentang al-iman bil malaikah. Iman kepada para malaikat. Dan pembahasan ini sangat penting ya untuk kita kaji lebih dalam dengan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan atau yang menjelaskan tentang sifat dan tugas serta yang lainnya yang terkait dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan iman kepada para malaikat adalah pembahasan yang sangat penting karena ini adalah salah satu dari rukun iman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Ta'ala telah menciptakan malaikat dari cahaya. Dari cahaya. Jadi wujud malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari cahaya, sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jannu min mariji min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, min nur. Nur artinya cahaya. Dan jin diciptakan dari api. Adapun Adam diciptakan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, malaikat adalah salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dia ada. Makhluk ini ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya ada. Fisiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari bahan cahaya. Ini membantah keyakinan batil dari banyak orang liberal yang menafikan adanya malaikat dengan mengatakan bahwa malaikat adalah kebaikan yang ada pada setiap makhluk. Ya. Dan setan adalah keburukan yang ada pada setiap makhluk. Ini batil sekali. Karena itu hal-hal yang mendasar seperti ini harus kita pahami dengan betul. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW telah menjelaskan adanya wujud mereka. Akan tetapi mereka adalah, para malaikat adalah makhluk dari alamul ghaib, dari alam yang ghaib, bukan bagian dari alam syahadah. Jadi mereka tidak bisa diindra oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mereka ya berubah bentuk dalam bentuk manusia dalam satu kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan terkait dengan berapa banyak jumlah malaikat, ya ini juga seringkali di buku-buku pelajaran yang kita pelajari itu hanya disebutkan sebagian saja. Jadi iman kepada malaikat itu, para malaikat, kita beriman secara umum adanya mereka dengan jumlah yang sangat banyak yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha mengetahui berapa adad atau jumlah mereka. Dan kita beriman secara tafsil apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam wahyunya dan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya terkait dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW kabarkan kepada kita dan tentang tugas-tugas yang dikabarkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman tentang banyaknya jumlah mereka, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara junud, tentara Rabbmu,
illahu, kecuali Allah, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Untuk menggambarkan betapa banyaknya jumlah mereka, cukuplah sebuah hadis yang Rasulullah SAW kabarkan ketika pada satu perjalanan dalam perjalanan Mi'raj beliau. Beliau tiba di satu tempat bersama malaikat Jibril. Dia melihat suatu tempat dan bertanya kepada Jibril, apa itu? Jibril mengkabarkan kepada Rasulullah SAW itu adalah Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur. Suatu tempat di langit. Yang di sana para malaikat sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari itu ada 70.000 malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat. Setiap di antara mereka keluar tidak kembali lagi. Setiap hari begitu. 70.000 malaikat. Tahu banyak yang kita ketahui dari kabar Rasulullah SAW, dan ini cukup bagi kita untuk mengimani betapa banyak jumlah mereka. Dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tugaskan untuk mengatur urusan manusia. Setiap anak Adam, manusia. Ya. Di sampingnya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Ya. Ada yang mencatat di sisi kanan setiap hasanah, kebaikan yang mereka lakukan. Di sisi kiri ada malaikat yang mencatat setiap keburukan yang mereka lakukan. Sangat banyak jumlah mereka, dan mereka selalu ada ya di antara kita, mendampingi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana orang-orang atau kita mempelajari lebih detail tentang sifat, kalau tadi khalqiyah ya, penciptaan, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan betapa kuatnya fisik mereka, betapa kuatnya fisik para malaikat. Di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surah At-Tahrim, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah waqud, bahan bakar neraka adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang sangat keras. Ghilaz syidad, yang kasar dan keras. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan. Ya. Dan mereka jaga neraka sedemikian rupa tetap dalam bentuk siksaan untuk penghuninya. Orang-orang kafir dan ahlul maksiyah yang menjadi penghuni neraka tetap dari waktu ke waktu merasakan siksaan demi siksaan. Kerasnya siksaan demi siksaan. Neraka yang demikian besar, yang dihuni oleh manusia, penghuni jahanam dengan demikian banyak jumlahnya, itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang besar dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Mereka adalah malaikatun ghilazun syidad, yang sangat kasar lagi keras. Silahkan antum baca ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita menggambarkan apa itu jahanam, bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Wujud malaikat serta kuatnya fisik mereka dan kekuatan mereka, itu banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuatan malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Ketika Allah taala perintahkan Israfil untuk meniup apa?
As-sur. As-sur itu seperti trompet bentuknya. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menghancurkan alam semesta. Tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, ketika as-sur, trompet atau dalam diksi yang lain sering disebut dengan sangkakala itu ya, yang sangat besar bentuknya. Ketika ditiup trompet itu, sa'iqa man fis samawat wa man fil ard. Terkejut semua penduduk langit dan bumi. Jadi satu kali tiupan malaikat Israfil itu menjadikan semua makhluk terkejut. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan saja itu. Tadi teriakan sayha wahidah. Ini tiupan. Betapa dahsyatnya kekuatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lain, Allah Ta'ala gambarkan mereka adalah makhluk-makhluk yang memiliki sayap. Ya, malaikat memiliki sayap sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam surah Fatir Allah Ta'ala berfirman, di pembukaan surah Fatir Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, dialah yang telah menjadikan malaikat sebagai rusul, utusan-utusan, untuk mengurus berbagai macam urusan yang Allah tugaskan kepada mereka, untuk mengurus makhluknya. Uli ajnihatim, mereka masing-masing memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada yang memiliki tiga atau empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Bahkan lebih dari 4 sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, terkait hal ini di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa beliau SAW melihat malaikat Jibril dengan 600 sayapnya yang ketika dikepakkan menutup ufuk. Ufuk itu langit, antara langit dan bumi seluas itu tertutup oleh sayap malaikat Jibril alaihissalam. Betapa besarnya ya, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan diantaranya adalah malaikat. Kemudian para malaikat berbeda dengan makhluk yang lain. Mereka tidak membutuhkan makan dan minum. Dalam salah satu ayat Allah Ta'ala menjelaskan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah utus kepada beliau malaikat ya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ajlin hanith. Dan sungguh utusan-utusan kami yaitu para malaikat telah datang kepada Ibrahim alaihissalam membawa apa? Busyra, kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam, keselamatan untuk kalian. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan hidangan kepada mereka, kepada tamunya ini, yaitu ajlin hanith, daging anak sapi panggang ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, hidangan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tidak dijamah, tidak diambil oleh
tamunya ini. Maka Nabiullah Ibrahim pun terheran-heran memandang mereka. Siapa mereka? Ya. Dan ada muncul tabiat manusia, takut. Karena ini tidak biasa. Ada manusia yang tidak menyentuh makanan. Ya. Tentu saat itu malaikat dalam wujud manusia. Lalu mereka tamu-tamu ini berkata, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Jadi para malaikat dijelaskan oleh para ulama dalam mentafsirkan ayat ini bahwa para malaikat ini tidak makan dan tidak minum, ya, berbeda dengan makhluk yang lain. Kemudian tadi telah kita bahas tentang kekuatan, ya, betapa kuat dan dahsyatnya kekuatan mereka. Allah Ta'ala juga berfirman menjelaskan di dalam banyak ayat tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat. Dan senantiasa mereka selalu mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Mereka sekali-kali tidak mendurhakai perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Ta'ala perintahkan untuk memikul, ya, memikul arasy-Nya. Arsyur Rahman, ya. Yang di dalam sebuah ayat Allah Ta'ala jelaskan, ya, Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar tentang jumlah mereka. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu ila akhir ayat. Mereka para malaikat yang yahmiluna al-'arsy, memanggul arsy. Dan yang di sekitar mereka senantiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih kepada Allah Rabb mereka. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arasy-Nya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kabarkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, bahwa malaikat yang memikul arasy Allah Ta'ala, ya, ada berjumlah samaniyah, ada 8. Dan arasy, antum semua sudah membaca hadis yang menjelaskan tentang salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar ini, arasy-Nya. Ya, arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat Jibril alaihissalam. Beliau adalah dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Jadi sifat yang pertama malaikat Jibril digambarkan dalam ayat ini adalah dzi quwwah. Dia sangat kuat, ya, dan dahsyat sekali kekuatan Jibril alaihissalam. Inda dzil arsy, ya, kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Arsy, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki al-arsy. Kemudian di dalam akhir ayat ini, makin di dalam akhir ayat ini Allah Ta'ala jelaskan bahwa
Jibril alaihissalam adalah dzu makana indallah. Ya. Memiliki kedudukan yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzu makanatin indallah. Yang kedudukan ini tidak dicapai oleh makhluk lainnya. Jadi Jibril, pemimpin para malaikat, memiliki posisi tertentu yang agung lagi mulia di atas para malaikat yang lainnya. Kemudian di dalam ayat lain setelahnya muta'in sama amin. Muta'in sama amin. Para ulama menafsirkan muta' artinya tuti'uhul malaika jami'an bi amrillahi subhanahu. Beliau Jibril alaihissalam ditaati. Beliau adalah pemimpin para malaikat, ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama amin, kemudian beliau alaihissalam, Jibril alaihissalam adalah amin. Amin adalah yang sangat dipercaya, memegang amanah. Amin artinya orang yang terpercaya. Dan Jibril alaihissalam adalah terpercaya untuk mengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliaulah yang menyampaikan firman Allah taala. Dan banyak sekali malaikat-malaikat yang lain yang sebagiannya telah kita pelajari. Ada di antara mereka yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mengatur turunnya hujan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, yaitu malaikat Mikail. Di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur turunnya hujan yang menghidupi bumi dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya. Kemudian malaikat Israfil yang tadi telah kita jelaskan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bin nafkhi fis sur untuk meniup sangkakala atau trompet. Yang pertama sebagai tanda, bukan sebagai tanda saja, sekaligus membinasakan alam semesta, akhir dari alam semesta yang sebagian kita telah sangat memahami ya, sebagai yaumul qiyamah. Tapi ada juga tiupan yang kedua, dan tiupan yang kedua ini adalah tiupan di mana manusia dibangkitkan, ya, makhluk dibangkitkan setelah kehancurannya. Kemudian di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga, ya, dan mengatur urusan makhluknya sejak dini, yaitu ketika mereka di dalam rahim ibu-ibu mereka. Ya. Ketika manusia berada di rahim ibu-ibu mereka dalam sebagai janin, ya, di dalam rahim ibu mereka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mengutus, ya, dan menjaga janin-janin di dalam rahim ibu-ibu mereka. Kemudian di antara mereka para malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencabut arwah, ruh, nyawa manusia. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini dan bagaimana kondisi manusia ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa manusia. Cukuplah
sebuah ayat di dalam surah As-Sajdah Allah Ta'ala berfirman, ya, menjelaskan tentang adanya tugas yang Allah berikan kepada malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, memerintahkan kepada malakul maut untuk mewafatkan kalian. Yatawaffakum malakul maut. Malaikat maut, ya, pencabut nyawa, mewafatkan kalian. Ya. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput nyawa atau ruh manusia atau Bani Adam. Kemudian ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menugaskan kepada malaikat untuk menjaga kalian, senantiasa mengawasi kalian, anak manusia. Dan ini ikhwafillah rahimakumullah adalah salah satu buah keimanan, ya. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an khususnya yang berbicara, menjelaskan, mengabarkan kepada kita sifat-sifat dan tugas malaikat, hendaknya kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Dan setiap perbuatan kita dicatat, ada yang mencatatnya, yaitu para malaikat. Catatan ini akan dihadirkan di hadapan kita masing-masing. Kita akan menyaksikannya kelak di mahsyar, ya. Dan beruntung, bersyukurlah mereka yang menyaksikan bahwa suhuf-suhuf catatan-catatan amal-amal mereka penuh dengan kebaikan. Dan sekarang kesempatan bagi kita untuk memperbanyak apa yang kita perbanyak di dalam catatan kita masing-masing itu. Kebaikankah atau sebaliknya? Ini pilihan yang ada pada diri kita masing-masing. Mereka adalah kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan tidak ada yang terluput. Sedikit pun dicatat oleh para malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang terucap dari sebuah ucapan dari lisan pasti dicatat oleh malaikat yang dekat, lagi senantiasa mencatat, ya. Mereka adalah para malaikat yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan dan perintahkan kepada mereka, dan tidak ada sedikit pun kedurhakaan, tidak ada sedikit pun penyimpangan, ya, kedurhakaan, ketidaktaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Buah dari keimanan kepada para malaikat, tentu hendaknya kita sekalian beriman kepada para malaikat, dan ini adalah salah satu rukun. Mengimani malaikat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Betapa besarnya mereka, ya, betapa agungnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebesaran para makhluk menunjukkan kemuliaan para makhluk, menunjukkan, ya, kemuliaan zat yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan mereka, kesempurnaan makhluk adalah menunjukkan kemahasempurnaan zat yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara buah yang lain adalah hendaknya kita senantiasa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada yaumul akhir. Jangan sampai dunia menjadikan kita lupa akan kehidupan akhirat. Dunia yang fana sementara sifatnya, ajal kita umur kita yang terbatas. Jangan sampai menjadikan kita lupa bahwa ada kehidupan abadi. Ya, kehidupan yang abadi. Yang sangat ditentukan fase itu oleh fase kita sekarang. Bagaimana kondisi kita di saat itu ditentukan oleh kondisi kita di dunia ini. Ya. Perbanyaklah perbekalan dengan perbekalan yang terbaik,
dan perbekalan yang terbaik adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji dan sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan ilmunya kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.